Perkenalkan, saya Rika Yulianti, mahasiswa Poltekkes Kaltim, Prodi D3 Keperawatan, kelas Balikpapan. Di video kali ini, saya akan membuat acara penyuluhan kesehatan, materinya tentang pencegahan diare pada bayi dan balita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RT 38 dan para tamu undangan sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengadakan acara kegiatan penyuluhan kesehatan yang berjudul pencegahan diare. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembuka, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memperlancar acara kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RT 38 dan para tamu undangan sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang berjudul tentang pencegahan diare. Sebelum penyaji menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuli selaku moderator, dan di depan saya adalah Rika Yulianti selaku penyaji. Dan terakhir notulen kita yaitu Anti. Adapun aturan kegiatan kita hari ini, di mana penyaji akan menyampaikan materi terlebih dahulu dan setelahnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan untuk Rika Yulianti untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Yulianti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diare. Pengertian diare didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang BAB-nya atau buang air besar ditandai dengan perubahan bentuk dan konsisten tinja melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi berak lebih dari biasanya, lazimnya 3 kali atau lebih dari 1 hari. Diare di bawah ini biasanya diperlukan pengawasan medis. Diare pada balita, diare menengah atau berat pada anak-anak, diare yang bercampur darah, diare yang terus terjadi lebih dari 2 minggu, diare pada orang berpergian, kemungkinan terjadi infeksi yang eksotis seperti parasit. Penyebab diare secara umum, diare dapat disebabkan oleh infeksi pada perut atau usus. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, jamur, atau virus. Tanda-tanda kekurangan cairan. Adapun tanda-tanda bahaya seseorang yang mengalami kekurangan cairan tubuh, yaitu rasa haus, hilangnya selera makan, turunnya berat badan, kulit bibir dan lidah kering, mata tampak besar dan cekung, menangis tetapi tidak keluar air mata, tubuh lemah. Selanjutnya, suara lemas dan sulit bernapas, nadi lemah dan cepat, peraban kulit dingin, air kencing sedikit dan berwarna lebih gelap atau jarang kencing. Yang selanjutnya, tanda-tanda penurunan kesadaran atau disertai dengan kejang. Pencegahan diare. Diare dapat dicegah dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan air bersih dan higienis untuk keperluan sehari-hari. Kedua, waspada terhadap makanan yang akan dimakan. Ketiga, mencuci sayuran, daging, atau buah-buahan. Yang keempat, minum air dan makan makanan yang sudah dimasak. Yang kelima, mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Selanjutnya, menjaga kebersihan badan dan gizi yang cukup. Buang air besar di jamban yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan. Jangan jajan sembarangan atau sembarangan tempat. Jangan tergiur dengan jajanan yang memiliki warna yang sangat mencolok. Selanjutnya, pengobatan diare. Kebanyakan penderita diare hanya perlu menghilangkan penyebabnya, misalnya permen karet diet atau obat-obatan tertentu untuk menghentikan diare. Jika seseorang atau balita telah merangsang diare, langkah awal yang dapat dilakukan adalah
Yang pertama, berikan minum dan makan secara normal untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang kedua, untuk bayi dan balita teruskan minum ASI atau air susu ibu. Yang ketiga, berikan garam oralit. Adapun cara pembuatan oralit itu, satu, mencuci tangan pakai sabun lalu bilas dengan air. Yang kedua, sediakan 1 gelas air minum 200 cc. Yang ketiga, masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air. Yang keempat, aduk cairan oralit sampai larut. Terima kasih dari yang telah disampaikan oleh Erika Yulianti. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah jika anak tidak ingin makan dan minum saat diare, apa yang harus dilakukan? Terima kasih, mohon penjelasannya. Pertanyaan dari para tamu undangan, kepada Erika Yulianti selaku penyaji, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu Nurul. Apakah yang harus dilakukan jika anak tidak mau makan minum saat diare? Apabila anak tidak mau makan atau minum, kita sebagai orang tua perlu mengusahakan asupan nutrisi yang mudah diterima oleh anak, sedikit tetapi sering. Harus dilakukan dengan cara melakukan pemberian ASI, cairan, rehidrasi oral atau oralit yang sudah saya jelaskan tadi. Itu adalah hal yang utama selain tambahan zinc. Selain asupan nutrisi yang baik dapat mempercepat pemulihan fungsi usus normal, termasuk kemampuan untuk mencerna dan menyerap makanan yang masuk serta memberikan energi untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi jika anak tidak mau makan, ya kita sebagai orang tua ya harus mengusahakan anak kita itu harus bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup saat diare. Jadi untuk mempercepat dan mencegah, karena kan pasti diare kan akan terjadinya kekurangan cairan gitu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita sebagai orang tua harus mengusahakan apapun. Ya tadi, walaupun sedikit tapi harus sering. Seperti itu Ibu Nurul. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erika Yulianti selaku penyaji yang telah menjawab pertanyaan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka simpulan diskusi kita terkait dengan pencegahan diare pada bayi dan balita akan dibacakan oleh notulen, yaitu Anti. Kepada Anti saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan notulen diskusi tentang materi pencegahan diare pada bayi dan balita. Diare didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang BAB-nya atau buang air besar ditandai dengan perubahan bentuk konsisten tinja, melembek, mencair, dan bertambahnya frekuensi berak lebih dari biasanya, lazimnya 3 kali atau lebih dari 1 hari. Adapun penyebabnya, diare dapat disebabkan oleh infeksi, bakteri, parasit, jamur, dan virus. Kita bisa mencegah diare yaitu menggunakan air bersih, selalu mencuci tangan dengan sabun, waspada pada makanan yang dimakan, mencuci sayuran, daging, dan buah-buahan, menjaga kebersihan, buang air besar di jamban yang sehat, jangan jajan sembarangan. Pengobatan diare itu kebanyakan diare hanya perlu menghilangkan penyebabnya, misalnya permen karet, diet, atau obat-obatan tertentu untuk menghentikan diare. Dan cara pembuatan oralit tadi saya akan jelaskan kembali. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun lalu bilas dengan air. Yang kedua, sediakan 1 gelas air minum 200 cc. Yang ketiga, masukkan bungkusan oralit. Yang keempat, aduk cairan oralit sampai larut dengan benar. Adapun dari para tamu undangan atau audiens, selanjutnya Ibu Nurul, apakah yang harus dilakukan jika anak tidak mau makan dan minum saat diare? Apabila anak tidak mau makan dan minum
Kita sebagai orang tua perlu mengusahakan asupan nutrisi yang mudah diterima oleh anak, sedikit tetapi sering. Harus dilakukan untuk ASI dan cairan rehidrasi atau oralit. Adalah yang utama selain ditambahkan zinc. Selain asupan nutrisi yang baik dapat mempercepat pemulihan fungsi usus normal, termasuk kemampuan untuk mencerna atau menyerap makanan yang harus masuk, serta memberikan energi untuk mempercepat proses pemulihan. Sekian dari hasil resume saya tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Notulen yang sudah membacakan kesimpulan. Sekian diskusi pada kita hari ini. Terima kasih kepada audiens atau para undangan. Selama antusias diskusi ini berlangsung, semoga apa yang telah disampaikan oleh penyaji bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para tamu undangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Acara selanjutnya itu acara terakhir adalah penutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara pada hari ini. Atas partisipasi Bapak Ibu para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku MC juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.